Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Di video ini kita akan menganalisa 10 saham akumulasi yang sudah cukup menarik karena beberapa juga berada di level supportnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, jadi langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu untuk saham batubara, yaitu ITMG yang mana akumulasinya mulai terlihat dan ini memang termasuk tanda-tanda bullish reversal. Kalau misal dilihat big akumulasinya itu datang dari asing, ada BKNIPD, terutama kemarin ya di penutupan Jumat tanggal 19 Desember, akumulasi yang cukup besar dari BK, guys. Kita coba lihat terlebih dahulu untuk ITMG. Kita juga akan bahas ya alasan kenapa Yudo Sadewa, yaitu anak dari Bapak Purbaya Menteri Keuangan, calls untuk menjual saham batubara setelah tanggal 25, yaitu akan ada 2 hari sebelum kita libur di akhir tahun ini. Akan ada 2 hari ya setelah Natal, yang mana ya kita bisa melakukan transaksi di bursa saham ketika kemarin Yudo Sadewa itu dia calls untuk jualan batubara. Kira-kira ada apa sih gitu ya? Padahal kan saham batubara ini royal sekali bagi dividen. Nah, jika dilihat ITMG mulai diakumulasi asing itu kemarin hari Jumat sebesar 3 miliar dengan kenaikan 1,17%. Apakah ini termasuk tanda reversal? Jawabannya ya, jika di hari Senin mendatang akumulasi asing untuk ITMG ini berlanjut. Jadi untuk konfirmasi apakah memang ini tanda reversal atau mungkin hanya kenaikan sementara, biasanya saya tunggu ya sampai di 3 hari perdagangan. Kalau 3 hari perdagangan akumulasinya semakin membesar, maka confirm itu adalah tanda bullish reversal yang kuat. Dan biasanya akan ada breakout di level resisten minor atau level resisten yang yang tidak terlalu tinggi. Itu saya sebut dengan resisten minor guys, atau resisten yang paling awal lah. Kalau dilihat untuk ITMG, di sini resisten minornya itu di sekitar 21.850. Ini support become resist ya. Jadi untuk ITMG jika breakout di level ini sampai di 22.000, nah di sini juga ada resist di 22.100. Jadi di antara 21.800 sampai di 22.000 ini menjadi level entry yang bagus jika ITMG benar-benar mengalami bullish reversal. Itu biasanya yang saya kerjakan ya di bursa saham. Setelah menganalisa, kita konfirmasi dulu nih apakah ini benar-benar akumulasi yang sustain atau dia itu hanya tipuan aja gitu ya, hanya gocekan saja. Kalau gocekan biasanya saham yang downtrend seperti ini akan lanjut turun setelah adanya area lower high. Lower high itu dia nanti akan naik sedikit tapi dia akan turun lebih dalam lagi. Nah, itu adalah lower high ya, area high yang lebih rendah dibandingkan area high sebelumnya. Dan memang ITMG ini masih berada di fase downtrend. Jadi harus dan membutuhkan konfirmasi terlebih dahulu sebelum kita entry banyak. Jika diperhatikan untuk harga batubara, Coal Ash Newcastle memang cukup volatil dan sempat juga terjun di bawah 100 USD per ton. Jadi meskipun memang saham batubaranya ini masih rutin bagi dividen, tapi jika dilihat dari kemampuannya untuk generate profit, itu sudah semakin menurun, guys. Jadi kemungkinan besar nanti memang rutin bagi dividen, tapi dividennya itu akan semakin menurun nominalnya dibandingkan dengan dividen tahun-tahun sebelumnya. Dan ini juga terjadi di ITMG. Ya padahal kemarin kan ITMG juga sudah bagi dividen final di 21 April, bagi interim juga di 13 November, dan teman-teman lihat juga ada dividen trap ya. Tapi, untuk dividen next year kemungkinan ya akan mengecil karena net profit-nya year on year juga turun, seperti itu. Lalu salah satu alasan kenapa Yudo Sadewa itu calls untuk jual saham batubara sebelum awal 2026, saya rasa karena ini guys, ya, di mana pemerintah akan menerapkan bea ekspor atau bea keluar atau pajak ekspor untuk batubara sebesar 1-5% pada awal 2026, nanti akan disahkan itu Januari ya 2026, dan tentunya ini akan membuat perusahaan batubara itu semakin kesulitan untuk generate profit lebih besar karena ya akan ada pajak lebih besar. Sebenarnya ini juga berlaku ya untuk komoditas lain, tapi kan contohnya kalau dibandingkan dengan emas,
harga emasnya naik terus, sedangkan harga batu bara cenderung turun, gitu ya, atau, volatil juga, kadang, murah, kadang mahal gitu, guys. Berbeda dengan di tahun 2022 ketika batu bara booming ya. Nah, ini alasan kenapa Yudo Sadewa calls untuk, jual atau melepas saham batubara. Tapi kembali lagi, keputusan itu di tangan kalian masing-masing. Kalau misalkan teman-teman, menilai bahwa batubara itu masih worth it untuk diinvest, ya silahkan keep, silahkan di-hold. Tapi resikonya mungkin nanti dividennya akan semakin kecil dan ketika ada pengumuman dividen yang lebih rendah, maka harga saham juga berpotensi turun. Jadi bisa, meminimalkan profit teman-teman yang dari capital gain-nya. Ya intinya simpelnya akan sulit naik lah, seperti itu. Kita lanjut ke saham Harum, guys. Untuk Harum Energy, saham ini juga, kita lihat memang tidak turun banget gitu ya, tapi dia bertahan di sekitar MA 150, yaitu di sekitar seribuan dan memang tidak jebol ya, tidak jebol di bawah, MA 150, di bawah 950-an, teman-teman bisa perhatikan. Ini garis yang warna kuning adalah MA 150, guys. Harga rata-rata moving average untuk 150 day ke belakang gitu ya. Jika akumulasinya berlanjut, maka ada potensi Harum bisa kembali naik. Karena memang Harum ini 50% itu sudah di nikel. Harga nikel kemarin kita perhatikan sih ada rebound ya, sedikit rebound. Dan itu juga katalis positif yang membuat beberapa saham nikel mulai naik kembali. Karena kebutuhan nikel ini kita lihat semakin hari semakin, naik, guys. Jadi cukup menarik juga untuk dipantau. Untuk Harum, kita perhatikan akumulasinya terjadi meskipun tidak dari asing, karena asingnya masih cenderung jualan. Ada KKYUBK ya yang, di hari Jumat lalu itu jualan. Tapi di hari Jumat yang akumulasi adalah domestik, ada YP, EP, dan juga SQ. Tapi kita cek-recek, apakah Harum ini benar-benar tidak ada akumulasi asing atau asingnya mungkin hanya take rest ya. Nah, jika diperhatikan, ketika naik 2%-an di tanggal 12 Desember, sebenarnya asing sempat masuk 3,1 miliar. Ini sebenarnya cukup menarik. Meskipun beberapa hari setelahnya malah ada net sell. Ya, jadi asingnya ini sebenarnya masih kumpulin barang, tapi terkadang dia juga ingin menunjukkan bahwa dia ada jual gitu ya, atau ada distribusi. Tapi secara value sebenarnya 2 minggu terakhir, Harum ini, kalau menurut penilaian saya dari nominal ini, masih cenderung akumulasi, guys, gitu. Jadi cukup menarik untuk dipantau meskipun bukan, saham prioritas ya, karena masih bisa sideways di sekitar harga ini, sekitar 950 sampai di seribuan. Tapi cukup menarik untuk dipantau. Kenapa? Karena asing ini diam-diam sebenarnya akumulasi, meskipun ada menunjukkan dia net sell atau ada menunjukkan distribusi, tapi akumulasinya sejauh ini masih lebih, tinggi, masih sedikit lebih tinggi lah dibandingkan, penjualannya. Seperti itu, guys. Jadi untuk Harum, menarik untuk dimasukkan ke dalam watchlist dan semoga benar-benar ada momentum untuk rebound dan nanti teman-teman tinggal buy on breakout saja. Lalu ada NCKL yang juga naik ya, karena kenaikan dari harga, nikel, guys. Kita coba lihat ya untuk nikelnya. NCKL, kemarin itu sempat naik cukup tinggi, tapi dia kembali turun dari zona high di 1085, turun dan close di 1050 untuk penutupan Jumat kemarin. Dan jika dilihat dari Selasa ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ini menunjukkan tanda reversal yang kuat, karena sudah rutin diakumulasi asing. Nah, ini sebenarnya yang kita tunggu nih. Tapi kalau misal teman-teman sudah yakin secara early price untuk masuk di NCKL, ya berarti, prediksi teman-teman juga sangat bagus gitu ya dan punya insting yang kuat lah untuk, di saham-saham yang mengalami reversal. Kita juga sebelumnya sempat bahas ya ketika NCKL ini mengalami tanda reversal di tanggal 25 November dan 28 November juga sempat terjadi ada volume breakout dan kemarin ya di tanggal 16 juga mulai terlihat asing kembali akumulasi. Sebenarnya ketika asing akumulasi itu kita sudah lihat, guys. Ya, tapi tinggal teman-teman ambil keputusan sendiri nih. Apakah mau akumulasi, ya mau ikut buy atau tidak.
Karena memang di bursa saham itu, terkadang yang naiknya ARA gitu ya, atau yang naiknya lebih kencang itu lebih menarik ya, apalagi untuk para trader gitu, guys. Nah, makanya banyak juga teman-teman trader yang nyangkut tuh di saham dada misalkan. Ada yang di BKSL, ada yang di GTSI gitu ya. Mungkin nanti kita akan bahas ya, kemarin kita bahas BKSL, mungkin besok kita akan bahas, GTSI ya. Dan gimana sih, kita membuat trading plan agar ya setidaknya kita kalau cut loss pun tidak cut loss banyak gitu. Oke, jadi untuk NCKL, teman-teman bisa watch karena ini saham yang sangat menarik di mana akumulasinya terjadi ketika dia itu sideways. Ini sebenarnya yang lebih bagus ya karena akumulasinya secara net value itu sudah besar dan tinggal dinaikkan saja sebenarnya untuk NCKL ini. Jadi NCKL misalkan nih, misalkan besok tiba-tiba hari Senin tiba-tiba dia ada normal correction, ya teman-teman tinggal tunggu aja area higher low-nya. Berarti nanti akan ada sideways sekitar di 1000-an. Dan itu saya rasa lebih bagus lagi karena ketika kalian itu menunggu area higher low, bisa dilihat nanti penjualannya ketika turun ya. Apakah ketika turun itu dia net sell dan seberapa besar net sell-nya? Ketika net sell-nya besar, otomatis itu buangan. Ketika net sell-nya itu rendah, itu hanya normal correction dan itu akan menjadi area higher low yang bagus untuk entry buy. Teman-teman lihat ketika ada normal correction, asingnya lanjut masuk, terakhir paling besar itu 44 miliar, 44,9 miliar. Jadi akumulasinya ini sudah dari awal Desember, sudah terlihat ya, dari tanggal 2 Desember asing terus masuk. Kumpulin barang di NCKL. Kembali lagi disclaimer on, silahkan teman-teman ambil keputusan sendiri ya, apakah mau masuk atau tidak, itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Apa sih fungsi dari disclaimer on? Ya, disclaimer on adalah artinya tidak ada yang bertanggung jawab atas keputusan trading atau investing teman-teman. Kalau turun dari harga pembelian, berarti teman-teman rugi. Kalau naik, berarti teman-teman untung. Untung rugi, ya itu teman-teman yang merasakan gitu ya. Kita di sini hanya menganalisa, mungkin ada sedikit edukasinya juga untuk teman-teman gitu ya, agar bisa menilai dari money flow-nya ini kira-kira apakah sudah saatnya rebound atau tidak, bagaimana karakternya, apakah cocoknya untuk swing atau untuk scalping gitu ya, atau untuk invest jangka panjang. Nah, kalau dilihat untuk Aman Mineral, ini sebenarnya ada peluang untuk teman-teman bisa day trade gitu ya, atau bisa trading lah, intraday, atau bisa swing juga nih. Tapi kenaikan kemarin justru menarik, karena kita lihat kenaikannya 2,8% di 6.325, tapi ini kembali ke level support, guys. Bisa dilihat akumulasinya dari CC, YUK, ZBQ, dan AK. Kita cek ya, berapa besar akumulasi asing. Nah, di tanggal 18 hari Kamis sempat net sell 156 miliar, tapi ternyata di hari Jumat ini asingnya malah kembali masuk, guys. Masuknya di 45 miliar. Ya, jadi Aman Mineral ini kemungkinan ya kita back to start ya untuk di level support ini menjadi support yang cukup kuat di sekitar 6.150. Teman-teman bisa menjadikan ini sebagai level stop loss kalau breakdown di bawah level ini. Ya, mungkin sekitar 3-4% lah. Saya rasa itu tidak akan terlalu berdampak kalau teman-teman punya money management yang bagus. Tapi, probabilitas untuk bisa naiknya cukup tinggi jika asing lanjut melakukan akumulasi gitu ya. Ada upside sampai di resisten minor di 6.900 itu, MA50 sekitar 11%-an. Ya, cukup oke lah. Tapi bisa di-watch juga ya, karena akumulasinya mulai masuk di aman. Kita lanjut ke INTP, guys. Untuk INTP juga cukup menarik karena masih mempertahankan fase uptrend. Kalau nasihat dari trader-trader yang sudah sepuh gitu ya di bursa saham yang ibaratnya aset under manajemennya sudah banyak ya, ratusan miliar, mungkin sudah mencapai triliunan. Ya, mereka bilang bermainlah di saham yang sedang uptrend, bermainlah di saham yang sedang hijau.
Saya pun merasakan seperti itu, guys. Terkadang kalau misalkan kita buy on weakness ya, benar-benar di level support, terkadang harga sahamnya malah bisa turun lagi. Tapi kalau misalkan masih terjaga zona uptrend-nya, ini dia, benar-benar harus dipantau dari sisi akumulasi karena trennya masih bagus, tinggal kita lihat saja money flow-nya. Untuk INTP kenaikan 3,7% sebenarnya masih cukup sideways, tapi untuk swing juga memang, bagus ya. Di mana close di 6.950, akumulasinya terlihat oke dari AK, CC, dan juga BK. Kita sih melihat, INTP ini mirip-mirip lah akumulasinya dengan NCKL tadi. Di mana sejak, awal Desember, tanggal 1 Desember ya, ini asingnya kembali dan terus melakukan akumulasi secara konsisten. Dan ini adalah saham yang bagus untuk di-watch. Entah itu teman-teman mungkin untuk swing, untuk, invest gitu ya. Tapi kalau misalkan, teman-teman cuan, malah di sana teman-teman ada opsi untuk jual dengan profit alias take profit. Dan itu ya pastinya akan, semakin menambah modal ya untuk portfolio teman-teman. Jadi untuk INTP, sebenarnya gini guys, untuk saham semen ya, INTP, lalu saham-saham semen lain, SMGR, SMBR gitu ya. Saham semen itu berkebalikan dengan batu bara. Ketika harga batu bara naik, saham semen itu menjadi kurang bagus. Pasti dari sisi net profit akan terdampak. Tapi kalau harga batu bara itu sedang turun, saham semen yang bagus. Nah, jadi teman-teman juga harus paham nih dari, hal tersebut ya, agar, bisa melihat peluang bukan hanya dari money flow, teknikal, Broksum, tapi juga dari momentumnya. Oh ini harga batu baranya sedang kemana nih? Apakah sedang mahal atau sedang murah? Jadi untuk INTP bisa di-watch ya, karena akumulasinya ternyata oke juga. Kita lanjut ke saham selanjutnya ada Mayora atau MYOR. Kenaikannya 3,3% di 2.190. Untuk akumulasinya mulai oke guys. Kita lihat ada PDAKBB, asingnya mulai masuk juga. Retailnya sih mayoritas jualan. Menjelang puasa, lalu menjelang Idul Fitri ya, lebaran, yang biasanya naik sih saham-saham retail, lalu saham consumer goods, ya itu bisa dipantau juga. Selain Mayora, mungkin ada ICBP juga yang sedang berada di harga bawah guys, bisa di-watch ya. Meskipun mungkin tidak masuk ke radar karena sedang ada normal correction, nanti kita cek ya. Untuk Mayora, penutupan Jumat lalu ada net buy 3,3 miliar dan jika diperhatikan dari, net value untuk akumulasinya, kita lihatnya periodik ya, periodik itu tidak 1 hari gitu atau tidak 2 hari, kita kadang lihatnya 1 bulan gitu ya. Karena ini juga cukup menentukan apakah asingnya masih pegang barang atau tidak. Nah, sejak tanggal 8, Desember sebenarnya kalau dilihat akumulasinya dari 3 Desember pun sudah ada, guys. Tapi yang cukup besar itu di tanggal 8, 9,2 M, dan jika ditotal ini asing masih pegang barang cukup banyak di Mayora. Meskipun ya di tanggal 17, 18 sempat net sell, tapi overall ya di Desember asingnya masih pegang barang cukup banyak. Seperti itu guys untuk Mayora. Mayora itu dia sempat downtrend, ya sempat downtrend, sempat turun, yaitu di, Januari sampai di April. Januari sampai April turun, ya sempat ada, reversal, tapi dia turun lagi. Untuk swing saya rasa ini juga oke, mungkin periode 1 sampai 2 bulanan lah untuk swing-nya. Tapi karena ada tanda-tanda akumulasi kembali nih dari asing setelah buangan yang cukup besar, semoga nanti Mayora bisa naik ya dengan akumulasi yang konsisten juga. Karena itu yang juga terjadi di beberapa waktu sebelumnya. Ketika dia sudah turun di level support 2000-an, asingnya masuk kembali terus cicil harga sahamnya naik gitu ya. Dan itu pun yang, kita harapkan akan terjadi kembali, guys. Untuk swing, upside-nya di 18,5%-an. Tapi karena ini sudah mulai naik ya dari level support kemarin sejak di 10 November, ya semoga nanti upside-nya lebih tinggi lagi dan bisa naik lebih, lebih apa ya, lebih tinggi lah dan tembus di resisten sebelumnya yaitu di atas 2.370 sampai di atas 2.400.
Selanjutnya ada Techim. Nah, untuk Techim juga masih berada di posisi uptrend, jadi dalam kategori trend following ya untuk teman-teman yang ingin coba masuk nih. Techim naik 2,5% di 7.175, ada akumulasi juga nih, terutama dari asing. BKXLPP, ternyata ada retail juga nih yang nebeng ya di saham Techim. Kita coba cek untuk saham Palpaper, yaitu Techim. Teman-teman perhatikan untuk Techim, di akhir November asingnya memang masuk, lalu pertengahan, Desember ini kita lihat sempat terjadi net sell, tapi kembali diakumulasi sejak 12 Desember sampai kemarin 19 Desember. Ini mulai diakumulasi kembali, mulai di-buy lagi ya oleh asing sehingga kembali menarik untuk Techim. Dan di fase sideways ini memang, saya kira cukup oke, karena sudah oversold juga nih untuk Techim. Tapi kalau misal teman-teman ingin masuk di Techim, entry buy berarti dengan strategi trend following ya. Lalu ada saham Sido yang juga di-request oleh salah satu, viewer kita guys ya. Kak, bahas saham Sido. Sebenarnya banyak yang request guys, tapi, yang request kebanyakan ingin dibahas terkait saham-saham yang sedang anjlok ya. Contohnya BKSL, Dada gitu ya, lalu ada juga GTSI dan lain sebagainya yang mungkin mereka sedang floating loss, butuh apa ya, ibaratnya butuh analisa lah, apakah ini masih bagus atau tidak ya, memang biasa seperti itu, guys. Tapi memang saya tekankan kalau misal teman-teman trading, ya harus ada trading plan, tidak bisa kita jalan sendiri gitu ya, asal masuk, asal buy. Saya rasa itu malah apa ya, membahayakan porto kita. Oke guys, kita fokus ya ke Sido. Untuk Sido naik 2,7% di Rp555 per saham. Sebelumnya sempat ada penurunan juga dengan persentase yang sama. Kita cek ada normal akumulasi dari AK, QA, ZPRX, dan YU. Sido jika dilihat asingnya konsisten sekali guys. Dan terakhir 3 hari yang lalu akumulasinya mulai membesar kembali. Sebelumnya itu mungkin hanya sekitar 1 miliaran ya, kadang 300 juta, kadang, mungkin sekitar 1,2 sampai 1,9 M saja di akhir November sampai awal Desember. Dan 3 hari terakhir mulai besar, 2,9 M, lanjut 3,2 M, lanjut 4,8 M. Saya rasa sudah mulai oke untuk Sido. Jadi memang ada tanda-tanda reversal dan semoga teman-teman bisa cuan ya jika memutuskan masuk di Sido. Lalu ada AMRT. Nah, saya sempat gambar ya ketika kita bahas AMRT, tanda reversalnya ini benar-benar terjadi guys, meskipun, untuk area higher low-nya tidak serendah yang saya gambar gitu ya, tidak sampai di 1845, tapi ini kan juga area higher low. Kalau, trader melihat ini sebagai cup with handle gitu ya. Ini adalah pattern cup with handle, ini cup-nya, ini handle-nya. Nah, akan cukup menarik, akan lebih menarik lagi jika AMRT ternyata benar-benar diakumulasi. Karena kan kemarin naiknya tipis, hanya 0,2%, itu pun turun dari moving average 50-nya. Dia itu sempat ke area high di 1970 tapi turun lagi, closing-nya kembali ke 1920. Tapi perlu kita lihat akumulasinya. Ada AKCCBBYU yang sebagai top buyer. Nah, jadi net transaksi ini kita apa ya, kita anggap sebagai patokan lah. Kalau misalkan harga itu bisa naik, bisa turun gitu ya. Bahkan ketika sideways pun atau ketika turun pun asingnya bisa akumulasi. Dan ini terjadi di AMRT. Ketika kemarin closingnya turun, tapi asingnya memang sudah buy cukup banyak nih, 28 miliar. Dan ini sudah terjadi di 2 hari ya. Di hari Kamisnya 8,4 M, lalu di hari Jumatnya 28,2 M. Jadi untuk AMRT sudah oke menurut saya. Ini sudah oke sekali untuk buy on weakness di harga sekarang. Untuk support terdekat ada di 1890 jika teman-teman tidak ingin turun lebih dalam gitu ya. Tapi kalau misal teman-teman, melihat AMRT ini malah kembali ke support, lebih baik wait and see, tunggu di 1790 sampai di 1800-an. Tapi jika naik, ya mungkin teman-teman nanti bisa buy on breakout
di bawah 2.000, yaitu sekitar 1.920 harga penutupan sampai di 1.955, 1.960 di MA50. Ya pokoknya di bawah 2.000, teman-teman masih dalam kategori buy on breakout di reversal yang pertama. Selanjutnya ada BJBR. Nah, sebenarnya ini pertanyaan lama ya, Kak bahas BJBR, Kak bahas BJTM gitu ya. Kalau perbankan saya lebih suka Big Banks, ya jujurly lebih suka Big Banks. Tapi jika ada reversal di BJBR, ya kita tidak akan apa ya menyembunyikannya gitu guys ya. Karena saya kurang suka BJBR, nggak usah dibahas deh gitu ya. Ngapain? Karena kan saya nggak masuk, saya nggak gitu guys ya. Kalau ada yang bagus ya kita bahas. Nah ini adalah saham-saham akumulasi pilihan kita, di mana mungkin salah satu di antaranya akan naik ya di minggu depan, tapi semoga saja. Kita lihat BJBR ada kenaikan 1,8% di level 820, akumulasinya oke, ada BBBK ya, dan juga PD yang masuk. Retailnya banyak yang jualan guys, kemungkinan mereka take profit ya setelah punya barang di harga bawah. Untuk BJBR ternyata akumulasi di hari Jumatnya itu cukup besar, 2,8 miliar. Wah ini sih menarik ya. Banyak sih teman-teman investor atau swing trader yang beli buy on weakness di sekitar 750, ya ketika naik mereka jual, dan itu sah-sah saja, wajar-wajar saja. Karena ya kita kan fokusnya cari cuan, ada yang cari cuan dari dividen, ada yang cari cuan dari capital gain, dan itu sama-sama oke. Kira-kira untuk weekend kali ini, besok hari Minggu kita bahas apa guys? Boleh tulis kolom komentar ya. Kalau ada yang mau bahas strategi trading yang simpel, kita akan bahas. Kalau misal teman-teman ingin dibahas saham-saham yang sedang anjlok, kita akan bahas juga ya, silahkan guys, tuliskan saja. Tapi kalau ada saham yang menarik, mungkin kita akan prioritaskan ya, 5 saham yang menarik baru kita bahas yang lain. Nah ini kemarin teman-teman yang jual XLNICC, ya ada upside 10%, kemungkinan mereka sudah cuan 5-10%, saya rasa itu adalah profit yang bagus karena dividen BJBR juga sekitar 8-9%. Jadi kalau misal teman-teman cuan 10%, itu ibaratnya teman-teman seakan-akan dapat dividen dengan yield 9 atau sampai 10%-an, seperti itu ya. Oke guys, kita sudah bahas 10 saham yang tadi kita ulas ya, ada ITMG yang masih berada di harga bawah, Harum juga menunjukkan tanda reversal, NCKL sudah oke sekali, Aman Mineral, lalu ada INTP, ya Big Akum, Mayora juga Big Akum, Tekim, lalu ada Sido, ada AMRT dan BJBR. Nah, menurut teman-teman mana nih yang paling menarik? Silahkan tulis kolom komentar. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.